Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ruskullah Muhammad Randisi, mahasiswa UIN Wali Songo, Fakultas Syariah dan Hukum, jurusan Hukum Ekonomi Syariah dengan NIM 23020360088 akan memberikan materi tentang checks and balance dalam pembagian kekuasaan untuk kesejahteraan masyarakat. Pembagian kekuasaan adalah fondasi utama dalam sistem demokrasi. Dalam negara Indonesia, pembagian ini tercermin melalui 3 cabang utama. Yang pertama ada eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Namun, bagaimana memastikan setiap cabang kekuasaan tidak menyimpang dari fungsinya? Jawabannya terletak pada prinsip checks and balance. Checks and balance adalah mekanisme yang memungkinkan setiap cabang kekuasaan saling mengawasi dan mengimbangi. Prinsip ini bertujuan untuk mencegah dan memonopoli kekuasaan dan memastikan bahwa setiap kebijakan yang dihasilkan benar-benar berorientasi pada kepentingan rakyat. Bagaimana cara kerja checks and balance? Pertama, mari kita lihat bagaimana prinsip ini diterapkan di Indonesia. Yang pertama, cabang eksekutif. Presiden sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan memiliki kewenangan menjalankan kebijakan negara. Namun, kebijakan tersebut tidak bisa dijalankan secara sepihak. Presiden harus bekerja sama dengan legislatif, khususnya dalam hal penyusunan dan anggaran dan pengesahan undang-undang. Misalnya, anggaran negara harus mendapat persetujuan dari DPR sebelum dijalankan. Yang kedua adalah cabang legislatif. DPR memiliki peran membuat undang-undang, tetapi undang-undang yang mereka buat harus disetujui oleh Presiden sebelum diundangkan. Selain itu, DPR juga memiliki fungsi pengawasan terhadap eksekutif seperti melalui hak interpelasi dan hak angket. Dengan demikian, DPR memastikan bahwa Presiden tidak menyalahgunakan kekuasaan. Kemudian yang ketiga ada cabang yudikatif. Mahkamah Konstitusi, MK, dan Mahkamah Agung bertugas memastikan bahwa semua kebijakan dan undang-undang tidak bertentangan dengan konstitusi. Jika ada kebijakan atau undang-undang yang melanggar hak asasi manusia atau konstitusi, Mahkamah Konstitusi dapat membatalkannya. Yudikatif juga menjaga agar setiap tindakan pemerintah berada dalam koridor hukum. Kemudian, apa sih manfaat checks and balance bagi kesejahteraan masyarakat? Prinsip checks and balance memiliki dampak langsung dan tidak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat. Yang pertama, mencegah korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan. Dengan adanya saling pengawasan, korupsi dapat diminimalisasi karena setiap tindakan pemerintah diawasi oleh lembaga lain. Ini memastikan bahwa dana negara digunakan secara transparan dan sesuai kebutuhan masyarakat, seperti untuk pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. Kemudian yang kedua, menjamin keadilan sosial. Checks and balance memastikan bahwa hukum ditegakkan secara adil tanpa intervensi dari pihak manapun. Masyarakat mendapatkan perlakuan yang setara di hadapan hukum, sehingga rasa keadilan terjamin. Kemudian yang ketiga, ada meningkatkan kualitas kebijakan publik. Setiap kebijakan yang dibuat harus melalui proses evaluasi dari berbagai cabang kekuasaan. Akibatnya, kebijakan yang dihasilkan lebih matang dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat. Misalnya, kebijakan perlindungan sosial dan pembangunan ekonomi dapat dirancang lebih efektif karena telah melalui pengawasan ketat. Bagaimana sih masyarakat dapat mendukung checks and balance? Checks and balance tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah. Masyarakat juga memiliki peran penting dalam mekanisme ini dengan aktif berpartisipasi dalam pemilu, menyuarakan pendapat melalui forum publik, dan mengawasi jalannya pemerintahan. Masyarakat menjadi bagian dari sistem checks and balance.
Kemudian, checks and balance adalah jantung dari demokrasi yang sehat. Prinsip ini memastikan bahwa setiap kebijakan yang diambil berorientasi pada kesejahteraan masyarakat, bukan pada kepentingan segelintir pihak. Dengan checks and balance, keseimbangan kekuasaan terjaga, keadilan sosial terlindungi, dan pembangunan masyarakat dapat berjalan secara optimal. Sebagai warga negara, mari kita dukung mekanisme ini demi terciptanya Indonesia yang adil, makmur, dan sejahtera. Mungkin itu dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, everyone! Thank you, Elmar! Go!